Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok pengembangan bisnis produk Popeyes Ice Cream akan mempresentasikan secara online hasil dari pengembangan produk yang telah kami sajikan sebelumnya dalam format laporan. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Robi Pauji SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan bisnis. Tak lupa, kami sampaikan juga terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut terlibat dalam proses pembuatan maupun pengembangan produk Popeyes dari awal sampai akhir. Perkenalkan, nama saya Mulyana selaku moderator, dan berikut adalah susunan anggota dari kelompok kami. Pertama, Mulyana, Sophia Dwijayanti, Ahmad Rifaldi, Vina Ilhami, Putri, Bunga Prastiwi, Ahmad Aziz, Firda Agustian, Aji Prabowo, dan yang terakhir adalah Sri Rahmawati. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang latar belakang alasan mengapa kami memilih produk Popeyes menjadi produk yang kami kembangkan. Es krim adalah produk pangan beku yang dibuat melalui kombinasi proses pembekuan dan juga gitasi pada bahan-bahan yang umumnya terdiri dari susu, gula, dan aneka buah-buahan. Saat ini, banyak sekali produk es krim yang dijual secara bebas di pasaran. Namun, tidak sedikit juga es krim tersebut terdapat kandungan bahan berbahaya, seperti pemanis buatan, pengawet, hingga bahan kimia lainnya. Maka dari itu, kami menciptakan es krim Popeyes yang bukan hanya sekedar enak, tetapi juga menyehatkan, dan terbuat dari 100% sayur bayam dengan pemanis alami dari gula tebu murni. Karena target pasar yang kami tuju adalah anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Namun, kendala yang ditemukan adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang produk ini, yang disebabkan oleh kurangnya promosi dan juga pengenalan, sehingga produk ini kurang dikenal oleh masyarakat luas. Maka dari itu, perlu dibuatnya rencana pengembangan bisnis es krim Popeyes agar produk ini tidak berhenti di tengah jalan. Selanjutnya, perumusan masalah. Perumusan masalah yang kami ambil terbagi menjadi dua. Yang pertama, bagaimana pengembangan kreativitas dan inovasi produk es krim Popeyes agar mampu bersaing di pasar. Yang kedua, bagaimana cara menumbuhkan minat konsumen untuk menjadikan es krim Popeyes sebagai es krim yang disukai. Selanjutnya, tujuan program. Tujuan program dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengembangan kreativitas dan inovasi produk es krim Popeyes agar mampu bersaing di pasar. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana cara menumbuhkan minat konsumen untuk menjadikan es krim Popeyes. Baik, selanjutnya yaitu luaran dan manfaat yang diharapkan. Luaran dan manfaat dari program yang dibuat adalah kami ingin mengembangkan produk es krim yang kami produksi ini menjadi produk yang berkualitas, sehat, dan bergizi, serta mampu memenuhi kebutuhan dan selera yang diharapkan konsumen. Kami berharap bisa lebih mudah dalam mendapatkan suatu merek dagang Popeyes yang terus diminati oleh semua kalangan sekaligus mendapatkan keuntungan finansial yang dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidup. Nah, bab 2 yaitu pembahasannya. Yang pertama tentang kondisi lingkungan. Nah, negara kita ini termasuk dalam kawasan tropis yang memiliki hawa yang sangat panas. Ya. Sebagian orang mungkin mengeluh dengan cuaca panas ini. Namun bagi seorang pengusaha, halangan apapun adalah merupakan suatu peluang bisnis. Nah, apa yang dicari saat cuaca panas begini tak lain adalah tempat yang nyaman yang dilengkapi dengan minuman yang dingin. Nah, es krim adalah salah satu dari sekian banyak jenis minuman yang disukai saat kondisi panas. Iklim yang panas di daerah Karawang merupakan salah satu faktor utama dari lingkungan yang membuat kami berinisiatif untuk memberikan penawaran baru dalam pilihan mengkonsumsi minuman sehat namun menyegarkan. Dilihat dari kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi tersebut, yang akhirnya kami melakukan inovasi dalam memberi pilihan menikmati minuman serta minuman sehat namun menyegarkan lewat es krim Popeyes. Nah, dari yang kedua yaitu sumber daya dan bahan bakunya. Nah, untuk sumber bahan bakunya yaitu bubuk es krim dan juga sayur bayam. Es krim biasanya terdapat di pasaran biasanya terbuat dari bahan susu cair. Nah, peran dari susu sebagai rasa khas dari es krim ini digantikan oleh bayam. Bayam adalah tumbuhan yang ditanam untuk dikonsumsi daunnya. Nah, kandungan daun bayam terdapat zat besi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam tubuh kita. Ada beberapa manfaat dari daun bayam yaitu sebagai untuk penglihatan, kedua antioksidan, lutein, dan zeaksantin yang sangat banyak di bayam dan melindungi mata dari katarak.
dan masih banyak lagi manfaat dari bayam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Probo. Saya dari MN17K. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan tentang di mana lokasi yang kita tepati untuk menjual es krim Popeye. Lokasi yang kita tepati yaitu di Jalan Proklamasi nomor 88 Tanjung Mekar, Karawang Barat. Selanjutnya itu ada peluang pasar. Melihat dari banyaknya produk-produk yang kami buat serta kompetitor yang bergerak di bidang usaha yang sama dengan kreativitas dan keunikan masing-masing. Hal itu tidak membuat semangat kami tidak menurun untuk berkreasi dan berinovasi. Kami menyiasati produk yang kami buat dengan inovasi yang berbeda dari produk-produk yang sudah ada, yaitu dengan inovasi rasa yang lebih enak dari rasa yang biasa sampai rasa yang begitu unik. Kombinasi dengan bahan sayuran dan harga yang ekonomis, dan yang paling penting, produk yang kami buat dijamin higienis dan menyehatkan tanpa memakai bahan pengawet ataupun bahan-bahan yang mengandung kadar kimia yang tinggi. Dengan ini kami yakin produk yang kami miliki sekarang mampu bersaing dengan laku di pasaran. Bisnis es krim sangat digandrungi saat ini. Sekarang ini pasalnya jenis bisnis yang satu ini memiliki peluang pasar dengan yang cukup menjanjikan, tidak berbeda dengan bisnis makanan atau minuman pada umumnya. Peluang bisnis pencuci mulut dan lembut ini sekarang sangat layak untuk ditekuni. Baik, selanjutnya itu ada strategi pemasaran yang kita terapkan, yang diharapkan. Yang pertama adalah promosi melalui internet, sosial media ya. Yang pertama itu ada Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Dan selanjutnya itu adalah word of mouth. Promosi yang kita gunakan dari mulut ke mulut. Kami meyakinkan konsumen dengan cara langsung berkomunikasi dengan konsumen. Kami rasa cara ini memiliki cukup ampuh untuk strategi pemasaran. Selanjutnya ada persiapan bahan baku, peralatan, dan tempat pemasaran. Pada tahap ini, yang pertama-tama kami siapkan adalah bahan baku terlebih dahulu. Bahan baku dari produk kami yaitu bayam. Bayam yang kami gunakan adalah bayam yang direbus hingga layu agar kandungan vitaminnya tidak hilang, serta bahan baku pendukung lainnya yaitu tepung maizena. Tepung maizena yang kami gunakan adalah agar adonan yang telah dibikin menjadi kental, teksturnya lebih lembut. Selain itu juga campurkan dengan bahan baku lainnya seperti susu full cream, SP yaitu untuk agar adonan es krim mengembang, perasa vanila, dan air. Peralatan yang kami siapkan untuk pembuatan es krim yaitu menggunakan mixer, baskom yang ukurannya besar, gelas ukur, dan masih banyak lainnya. Untuk memasarkan produk tersebut, kami menentukan tempat terlebih dahulu. Tempat yang paling cocok adalah mencari tempat yang strategis, ramai, agar mudah dijangkau oleh anak-anak, serta melakukan promosi melalui media sosial. Lalu cara pembuatan dari es krim bayam atau yang disebut dengan Popeyes. Yang pertama itu siapkan alat bahan bakunya. Yang kedua, persiapkan bahan sesuai dengan takaran yang masing-masing dibutuhkan dari bahan tersebut. Yang pertama itu bahannya ada bayam. Yang kedua susu maizena, SP, rasa vanila, air. Lalu cara pembuatan es krim bayam yaitu
Yang pertama, tuangkan bayam yang sudah direbus, lalu di blender hingga halus. Yang kedua, masukkan bayam, susu full cream sesuai takaran yang sudah dibuat, tercampur merata. Yang keempat, jika sudah tercampur, masukkan SP ke dalam adonan agar adonan mengembang. Yang kelima, lalu masukkan maizena dan air secukupnya. Yang keenam, setelah sudah tercampur semua bahan, maka selanjutnya masukkan adonan ke dalam cup es krim sesuai dengan takarannya. Yang ketujuh, tutup rapat botol. Selanjutnya, tempel stiker sebagai label atau ciri dari produk Popeyes. Kedelapan, setelah semua jadi, masukkan es krim ke dalam freezer sampai membeku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifali. Saya dari manajemen 17C. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai promosi dan pemasaran produk. Target utama dalam mempromosikan dan memasarkan produk yang kami jual adalah semua kalangan. Untuk mempromosikan produk Popeyes ini, pertama kami mempromosikannya kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu, sambil berjualan keliling, dan mempromosikannya menggunakan sosial media. Analisis SWOT, yang pertama, kekuatannya. Yang pertama, memiliki harga yang ekonomis dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Yang kedua, mempunyai ciri khas baru, yaitu es krim yang berbahan dasar daun bayam. Yang ketiga, Popeyes ini dibuat tanpa menggunakan bahan pengawet. Yang keempat, produk yang kami tawarkan merupakan bahan dasar dari daun bayam dan mempunyai banyak manfaat untuk tubuh bila dikonsumsi. Ini dari segi kelemahannya. Yang pertama, kemasan tidak dapat tanggal expired atau kadaluarsa. Yang kedua, masyarakat belum banyak mengetahui tentang es krim yang berbahan daun bayam. Yang ketiga, iklan dan promosi dari Popeyes ini belum dilakukan. Ini dari segi peluang. Yang pertama, produk Popeyes ini dapat dinikmati oleh semua kalangan, khususnya anak-anak. Yang kedua, formula dari es krim kesehatan ini dapat terus divariasikan. Dan yang ketiga, produk yang kami jual memiliki harga ekonomis dan terjangkau. Ini dari segi ancaman. Yang pertama, Popeyes merupakan produk baru. Jika bila pelayanan kurang memuaskan atau mengecewakan konsumen, bisa menyebabkan konsumen tidak tertarik lagi untuk membelinya. Yang kedua, harga bahan baku dapat berubah sewaktu-waktu. Yang ketiga, produk yang kami buat mudah untuk ditiru, sehingga banyak masyarakat yang nantinya tidak ingin membelinya, tetapi ingin membuatnya sendiri di rumah atau dijual kembali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Ilhami Asri. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis 4P. Yang pertama ada produk. Produk ini merupakan pengembangan bahan dari bayam dipadukan dengan susu, maizena, SP, perasa vanila, dan air. Keunggulan dari produk kami adalah kandungan vitamin dan gizi yang dimiliki karena adanya bahan baku tersebut serta tampilan dan rasa yang berbeda dibanding dengan produk olahan es krim lainnya yang sudah ada di masyarakat. Yang kedua ada price atau biaya. Es krim bayam dijual harga 6.000 per cup. Penentu harga 6.000 per cup dengan pertimbangan bahwa sasaran utama produk kami adalah mahasiswa ataupun anak-anak dan masyarakat kalangan menengah ke bawah. Sehingga harga jual yang tidak terlalu tinggi akan membantu memperlancar proses penjualan. Harga tersebut sudah ditentukan berdasarkan perhitungan dengan biaya produksi es krim bayam, sehingga telah diperhitungkan besarnya nilai keuntungan yang akan diperoleh. Yang ketiga ada place atau tempat di Jalan Proklamasi nomor 88 Tanjung Mekar, Karawang Barat. Yang keempat itu ada promotion atau promosi. Promosi merupakan hal yang sangat penting untuk menjual produk es krim bayam. Strategi pemasaran yang kami lakukan dibagi dalam dua cara, yaitu yang pertama ada promosi langsung. Promosi secara langsung yang dilakukan oleh tim kami adalah dengan promosi dari mulut ke mulut, dimulai dari teman-teman mahasiswa dan tetangga.
Kami juga akan memberikan suatu edukasi manfaat produk dari yang kami tawarkan sehingga pelanggan akan lebih tertarik. Selanjutnya ada melalui sarana teknologi dan informasi. Semakin berkembangnya teknologi, fasilitas internet semakin mudah didapatkan. Jadi semua hal yang lumrah jika memanfaatkan internet sebagai media promosi. Promosi dapat dilakukan melalui jejaring sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pila Gusian. Saya akan menjelaskan job description. Yang pertama, Putri Mulyani bagian produksi, yaitu mencampurkan adonan bahan es krim seperti susu, maizena, SP, rasa vanila, dan air. Yang kedua, Sophia Dwi Jayanti, yaitu bagian produksi, memisahkan daun bayam dengan tangkainya lalu dicuci dan direbus setengah matang. Selanjutnya Sri Rahmawati bagian produksi, yaitu setelah daun bayam direbus setengah matang lalu di blender dan dicampurkan ke dalam adonan es krim lalu diaduk hingga rata. Selanjutnya Aji Prabowo bagian produksi, yaitu menuangkan adonan es krim yang sudah dicampurkan tadi ke dalam cup. Selanjutnya Mulyana bagian pengemasan, yaitu menempelkan sendok ke dalam tutup cup. Selanjutnya Ahmad Rivaldi Haryono bagian pengemasan, yaitu menempelkan stiker sebagai ciri khas produk es krim bayam. Selanjutnya Fira Gustian bagian pemasaran, yaitu memasarkan melalui secara langsung. Selanjutnya Bunga Prastiwi bagian keuangan, yaitu membuat rincian pengeluaran dan pemasukan pembuatan es krim bayam. Selanjutnya Pina Ilhami Asri bagian pemasaran, yaitu melakukan pemasaran secara melalui media WhatsApp. Yang terakhir Ahmad Aziz, yaitu bagian pemasaran, melakukan pemasaran secara langsung. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bunga Prahastiwi akan melanjutkan bab 4, yaitu tentang anggaran biaya. Di anggaran biaya ini terdapat anggaran biaya tetap yang meliputi galon, kuantitinya 1, satuannya buah, harganya 50.000, harga totalnya 50.000, masa pakainya 10 bulan, penyusutannya 5.000. Selanjutnya ada sendok, kuantitinya 3, satuannya buah, harganya 5.000, harga totalnya 15.000, masa pakainya 15 bulan, penyusutannya 1.000. Yang selanjutnya ada centong, kuantitinya 1, satuannya buah, harganya 10.000, harga totalnya 10.000, masa pakainya 20 bulan, dan penyusutannya 500. Selanjutnya ada gelas, kuantitinya 2, satuannya buah, harganya 18.000, harga totalnya 36.000, masa pakainya 10 bulan, penyusutannya 3.600. Blender, yang selanjutnya ada blender, kuantitinya 1, satuannya buah, harganya 400.000, harga totalnya 400.000, masa pakainya 50 bulan, penyusutannya 8.000. Ya, selanjutnya ada panci, kuantitinya 1, satuannya buah, harganya 30.000, harga totalnya 30.000, masa pakainya 30 bulan, dan penyusutannya 3.000. Selanjutnya ada box X, kuantitinya 1, satuannya buah, harganya 165, harga totalnya 165.000, masa pakai 60 bulan, penyusutannya 2.750. Total harganya ada 706.000, sedangkan total penyusutannya 23.850. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati. Di sini saya akan memaparkan biaya variabel dalam produksi es krim Popeyes. Yang pertama ada biaya bahan baku. Yang pertama ada bahan baku bayam menggunakan 4 ikat seharga 24.000, lalu susu cair dengan jumlah 2000 ml seharga 38.000, lalu ada maizena 300 gram seharga 9.000, SP atau pengembang 30 gram seharga 7.000. Selanjutnya ada perasa vanila 1 kg dengan harga 84.000
dan air 1 liter dengan harga 6.500. Jadi total biaya bahan baku adalah 168.500. Lalu yang kedua ada biaya pengemasan. Es krim Popeyes menggunakan cup es krim dan sendok secara menyatu dengan 50 buah seharga 46.000. Lalu penggunaan stiker 1 lembar seharga 25.000, plastik 1 pak seharga 7.000. Total dari biaya pengemasan adalah 78.000. Yang ketiga ada biaya lain-lain. Yang pertama ada transportasi seharga 100.000, sewa kulkas 50.000, aksesoris 20.000, double tip 10.000, print 8.000, dengan total biaya lain-lain adalah 188.000. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Muyani. Di sini saya akan melanjutkan tentang pembiayaan dalam es krim Popeyes. Yaitu pertama, total pengeluaran sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Ya, hasilnya adalah Rp1.140.500. Sisa modal yaitu modal awal kami yaitu 4 juta dikurangi pengeluaran sebanyak Rp1.140.500. Hasilnya Rp2.859.500. Jumlah produksinya per bulan adalah sebanyak 150 botol. Oke, selanjutnya ada harga produk sama dengan total cross atau biaya penyusutan per bulan ditambah total biaya variabel dibagi produksi yaitu 458.350 dibagi 150 menghasilkan 2.292 per botol. Target keuntungan yaitu sebanyak 125% dikali 2.292 sama dengan 3.661. Harga produk yang dijual yaitu 2.292 ditambah 3.661 menghasilkan 5.953 yang kami bulatkan menjadi 6.000. Laba bersih per bulannya adalah 3.661 dikali 150, hasilnya adalah Rp549.150. Sehingga BEP diperkirakan tercapai di bulan ke-8 adalah sebanyak Rp4.393.200. Selanjutnya ada kanvas model bisnis. Yang pertama adalah key partner, yang pertama toko kue, pedagang sayur, dan ketiga printing logo. Selanjutnya ada key activity, secara umum beli bahan, olah bahan, dan jual produk. Secara khusus kita mencari mitra bisnis. Key resources, yaitu yang pertama ada web, yang kedua ada rumah produksi, ketiga supplier, keempat SDM, dan yang kelima barang dagang. Selanjutnya ada value for session, yaitu keunggulan. Produk 100% terbuat dari bahan alami. Yang kedua, tidak mengandung bahan kimia sedikit pun. Yang ketiga, baik untuk pertumbuhan anak. Yang kelima, memiliki rasa yang lezat tetapi menyehatkan. Selanjutnya ada harga. Popeyes adalah jajanan murah dengan sejuta manfaat kesehatan. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama ada web, YouTube, Instagram, Facebook, dan juga mitra. Selanjutnya ada channel. Channelnya itu sosial media, marketing. Yang kedua ada WOM dan e-WOM. Yang ketiga ada mitra bisnis. Selanjutnya ada customer segment, yaitu anak-anak usia 5-15 tahun, semua genre dan juga semua lapisan masyarakat. Terima kasih.